Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini, Pak Guru akan membahas pelajaran tema pertama tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema kedua, manusia dan lingkungan. Kita simak sama-sama ya. Nah, tujuan belajar kita hari ini yaitu kita akan mengetahui tulang dan otot pada manusia yang merupakan organ gerak ya. Kemudian mempelajari latar cover buku. Yang ketiga, mengetahui kepadatan penduduk dan keragaman flora dan fauna Indonesia. Yang keempat, kita akan mempelajari cara wawancara. Yang kelima, kita akan memahami sikap yang tidak mencerminkan Pancasila. Yuk, kita mulai. Nah, di sini kita lihat nih, ada gambar apa ya? Ada gambar seorang anak yang bersepeda. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba-coba kamu perhatikan. Pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh kita tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bagaimana sih rupa organ gerak manusia? Yang pertama nih, ada rangka manusia. Dari tengkorak ada rahang bawah, tulang selangka, tulang belikat, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Kemudian di bagian bawahnya ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan ada tulang jari-jari kaki. Fungsi rangka pada manusia sendiri terdapat 5 yang akan Pak Guru sebutkan. Yang pertama, fungsi rangka itu membentuk tubuh. Ya, kemudian juga menegakkan tubuh. Fungsi rangka juga melekatnya otot. Nanti yang akan kita bahas selanjutnya nih ya, otot. Kemudian pelindung organ dalam, ya seperti paru-paru ya. Terus juga fungsi rangka yang selanjutnya yaitu membantu kita dalam pergerakan tubuh kita. Karena rangka manusia adalah salah satu organ gerak gitu. Lanjut ya yang tadi otot nih. Otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif. Kalau otot aktif, kalau rangka pasif. Yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot itu bekerja dengan cara berkontraksi, berelaksasi. Berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot itu Pak Guru sini tampilkan 3. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Bergerak gitu kan. Kemudian menggerakkan jantung. Kemudian mengalirkan darah. Itu fungsi daripada otot. Ya. Otot terbagi menjadi 3 jenisnya. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos bekerja tanpa sadar. Waktu kontraksinya 3 sampai 180 detik atau 3 menit ya. Berbentuk gelendong, pergerakan lambat dan mudah lelah. Itu otot polos itu terdiri dari usus, saluran peredaran darah, saluran kemih. Kemudian otot lurik bekerjanya secara sadar, berbentuk silindris, melekat pada rangka, cepat dan mudah lelah, memiliki pigmen mioglobin. Kemudian otot jantung ya bekerja terus-menerus. Otot jantung ini perpaduan bentuknya seperti otot lurik dan otot polos, berbentuk silindris, memiliki percabangan dan terletak pada jantung karena otot jantung begitu. Agar dapat menjaga otot dengan baik, tentu kita harus tahu caranya. Dengan cara membaca buku terkait dengan otot. Nah, contoh buku yang bisa kita baca untuk kesehatan otot dan tulang. Seperti contohnya nih, ada buku Cerdas dan Bugar. Ini buku Penjas Orkes. Ya, di sini ditampilkan cover bukunya nih. Cover buku daripada buku Cerdas dan Bugar. Adapun jenis latar cover itu
Pak Guru jelaskan ada dua, cover latar putih sama cover penuh warna. Yang Bapak tampilkan adalah cover penuh warna. Berbeda dengan cover latar putih yang biasa digunakan untuk tugas-tugas clipping, tugas-tugas sekolah gitu. Kalau cover penuh warna bisa pada buku-buku paket, buku-buku pelajaran yang memiliki penerbit. Nah, cara menjaga otot nih, tadi ya kita lanjut ya. Cara menjaga otot itu kita bisa bergerak-gerak ya. Gerakannya apa aja nih? Ya, gerakannya seperti yang pertama nih di gambar sini ada membengkokkan siku, lutut dan lain-lain. Ada lagi memutar tangan, meluruskan lengan, terus apa namanya? Menggerakkan mendekati sumbu kita, terus juga gerakan menekan. Nah, cara menjaga otot selain bergerak-gerak begini gitu kan, ada banyak nih tipsnya nih, yaitu seperti menghindari gerakan yang berlebihan, melakukan peregangan, melakukan latihan rutin, memenuhi cairan tubuh, mengonsumsi makanan bergizi dan meringankan nyeri otot. Kita jangan gotong atau bawa barang-barang yang terlampau berat. Kita juga mesti lakukan peregangan, ngulet-ngulet gitu ya. Terus juga melakukan latihan rutin agar otot tidak mudah kaku, seperti pemanasan gitu kan, stretching gitu. Kemudian memenuhi cairan tubuh dengan minum yang cukup. Lanjutnya mengonsumsi makanan bergizi yang penuh nutrisi. Dan juga kalau udah cedera otot, kita ringankan nyeri otot dengan cara mengoleskan dengan krim gitu, balsem ya biasanya kalau orang Indonesia. Nah, agar bisa bergerak bebas, kita perlu lahan yang luas ya. Kalau sempit dan padat, bergerak jadi tidak leluasa. Kita lihat yuk kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, ini kepadatan penduduk di Indonesia. Pada peta nampak sekali wilayah yang sangat padat. Ini ada warna-warni ya. Seluruh pulau di Indonesia nih diwarna-warnakan dan indikator warnanya dilihat daripada yang sebelah kiri ini. Di sini tentang kepadatan penduduk orang per kilometer persegi. Kalau hijau itu kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Sampai pada yang makin gelap ini. Makin gelap ini yang udah merah bata ini kepadatannya lebih dari 1.299 orang per kilometer persegi. Tahu kan kalau kilometer persegi itu 1 kilometer kali 1 kilometer tuh itu namanya per kilometer persegi. Ya, dilihat ya yang paling padat tuh Pulau apa ayo. Nih yang paling gelap nih, Pulau Jawa. Paling gelap ya. Yang lumayan sangat-sangat sedikit kepadatan penduduknya bisa dilihat ya di Pulau Papua ini. Ya, gimana sih kepadatan penduduk di sekitar rumahmu? Nih, jika ingin tahu, tanyakan pada Pak RT dengan wawancara ya. Kalau mau tahu seberapa padat penduduk kita, bisa kita tanya ke Pak RT dengan cara wawancara. Berikut ini adalah teknik wawancara. Yang pertama, tentukan tempat dan waktu wawancara. Kamu janjian dulu tempatnya di mana di rumah Pak RT, terus waktunya di mana? Waktunya di mana? Waktunya kapan? Waktunya pada pagi hari, siang hari, hari apa gitu. Tentukan koresponden atau yang mau diwawancarai. Terus tentukan tugas masing-masing anggota. Siapa yang bikin pertanyaan, siapa yang megang kamera kalau misalnya mau direkam dan lain sebagainya. Siapkan peralatan. Terus kayak seperti alat tulis gitu kan, kamera kalau mau direkam wawancaranya gitu. Kemudian susunlah pertanyaan dengan baik dengan rumus 5W1H gitu ya. Tidak hanya manusia ya, di Indonesia ditempati banyak sekali hewan dan tersebar di seluruh penjuru negeri. Ya, begitupun juga ada lagi flora dan faunanya. Ini peta persebaran hewan-hewan yang ada di Indonesia. Ada yang dari Sumatera sampai Papua. Ya, di Sumatera sini ada harimau, ada gajah, di Jawa ada badak, di Kalimantan ada orang utan, ya ada orang utan gitu. Di Bali ini ada kerbau, ada komodo nih.
Terus juga ada burung kakatua, ada cendrawasih, dan banyak sekali hewan-hewan yang ada di Indonesia. Beragam sekali ya. Kenapa ya bisa begitu? Beragamnya hewan dan tumbuhan atau flora dan fauna dikarenakan banyak faktor. Faktor iklim, tanah, dan air. Ini faktor-faktor yang ada yang mempengaruhi beragamnya flora fauna. Dan ada lagi faktor manusia. Di iklim ada iklim laut, nama iklim panas. Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Kalau yang iklim panas karena Indonesia berada di daerah tropis. Faktor tanah ini mempengaruhi karena tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada tumbuhan. Otomatis berpengaruh juga dengan hewan-hewannya. Kalau yang air, perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan. Ada kaitannya kan tanah sama air. Dan manusia dengan iptek yang dimilikinya dapat mengembangkan jenis-jenis atau varietas flora dan fauna baru. Gitu. Ya, di Indonesia ini juga selain beragam gitu kan, hewannya kan manusia juga beragam gitu ya. Faktor yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, kita mesti bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, Indonesia ini faktornya yang pertama nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kemudian wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Kemudian letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, dan beragamnya budaya sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, jangan sampai kita berbuat yang tidak seperti nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kita jangan sampai berbuat yang tidak seperti ini ya. Nih, perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Perilaku yang ada di rumah, nggak sholat tuh yang Islam kan, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Terus tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga, malas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada saudara gitu, berbohong. Nah, nggak boleh. Perilaku yang di sekolah nih, milih-milih teman, nggak mau minjemin peralatan sekolah pada teman yang membutuhkan. Menyontek, berkelahi, tidak mau ikut upacara bendera, terus mengejek teman. Itu tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang di masyarakat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, minum minuman keras, judi, tidak mau kerja bakti, ronda, rapat lingkungan, suka pamer, mencuri, menganiaya teman, terus melakukan kekerasan. Ini yang tidak sesuai dengan Pancasila ya. Sebagaimana mungkin kita hindari atau tidak kita lakukan ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, semoga ilmunya bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.